Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wali kulli nikmatin wa masdari kulli taufiqin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqtin wahid. Saya Rifki Maulana Hidayat, merupakan mahasiswa baru UIN Malang, Fakultas Humaniora, prodi Bahasa dan Sastra Arab. Seperti yang kita ketahui, dalam setiap sesuatu itu pasti ada prosedur masing-masing. Dan salah satu prosedur dari kelulusan PPAK itu dengan membuat cuplikan itu minimal 10 menit tentang sekilas tentang sosialisasi kesehatan. Jika berbicara tentang masalah kesehatan, kemudian kami hanya ingin mengingatkan bahwa pentingnya mengimplementasikan gaya pola hidup sehat dalam aktivitas sehari-hari, terlebih dalam masa pandemi. Sejatinya kita ketahui bahwa menerapkan atau mengimplementasikan gaya pola hidup sehat itu tidak kita hanya lakukan pada masa pandemi, namun sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menerapkan gaya pola hidup sehat. Nah, karena sekaranglah momen yang pas memberikan kesadaran masyarakat akan kesehatan, karena adanya virus yang dikenal dengan virus corona yang menyerang sistem pernapasan sehingga menimbulkan infeksi pernapasan ringan, namanya flu dan lain-lain, bahkan sampai menimbulkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau yang diistilahkan dengan pneumonia. Upaya minimalisir penyebaran, mengurangi penyebaran virus corona, pemerintah menerapkan menghimbau masyarakat untuk mengimplementasikan apa saja itu. Pertama, memakai masker, kemudian yang kedua mencuci tangan menggunakan air dan sabun, dan yang ketiga menjaga jarak, keempat menjauhi keramaian, yang nomor 5 mengurangi mobilitas. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak cuplikan video berikut ini. 1. Memakai masker. Kita diharapkan memakai masker saat berada di luar rumah atau ketika berkumpul bersama kerabat dimanapun berada. 2. Mencuci tangan. Kita mesti mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun secara berkala. Jika tak ada air dan sabun, maka kita bisa menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan dari kuman-kuman yang menempel. 3. Menjaga jarak. Jika ada keperluan mendesak yang membuat Anda harus pergi keluar rumah, ingatlah untuk menjaga jarak satu sama lain. Jarak yang dianjurkan adalah 1 hingga 2 meter dari orang sekitar Anda. Kemudian, nomor 4, menjauhi kerumunan. Kita juga diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering Anda bertemu orang, kemungkinan terinfeksi corona bisa semakin tinggi. Yang terakhir, mengurangi mobilitas. Jika tidak ada keperluan mendesak, tetaplah berada di rumah meski sehat dan tidak ada gejala penyakit. Belum tentu Anda pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Selalu ingat, virus corona bisa menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Masalahnya juga sebagian penderita ada yang tidak menunjukkan gejala apapun, alias orang tanpa gejala. Sehingga penting untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Terus disiplin 5M, dukung upaya 3T, serta siap divaksinasi saat vaksin tersedia. Kalau hanya
menjaga kesehatan fisik saja. Itu tidak cukup pada masa pandemi ini. Harusnya kita menjaga kesehatan fisik kita dan tidak lupa dengan menjaga kesehatan mental kita juga. Karena kesehatan mental juga merupakan hal yang serius serta perlu diperhatikan pada masa pandemi Covid. Dalam menanggapi kesehatan fisik, pemerintah sudah melakukan himbauan kepada masyarakat untuk mengurangi transmisi COVID-19 seperti social distancing, karantina, bekerja di rumah, dan lain sebagainya, yang menunjukkan perubahan besar terhadap kebiasaan dan aktivitas kita sehari-hari. Dan dari semua itu otomatis masyarakat itu akan mengalami gangguan mental. Penyebab gangguan mental itu bisa disebabkan dari ketakutan terhadap wabah. Karena ketika kita melihat informasi berita terkini tentang korban-korban dari COVID-19, dari corona itu, maka dalam diri kita akan muncul ketakutan tersendiri. Mau beraktivitas apapun kita akan takut disebabkan oleh informasi yang belum tentu kebenarannya, belum tentu fakta. Kemudian penyebabnya juga itu rasa terasing karena menjalani karantina, maka itu akan menimbulkan depresi, stres. Kemudian kesepian karena jauh dari kita. Kemudian upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk mencegah gangguan mental pada masa pandemi ini itu pertama itu bijak dalam menanggapi informasi yang tersebar dalam media sosial. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi penggunaan media sosial. Kemudian implikasi dari apa yang sudah saya paparkan tadi, mari kita terapkan gaya hidup sehat, karena ketika gaya hidup kita sehat maka kualitas hidup akan meningkat. Terakhir dari saya, semoga bermanfaat. Ta'ala amin min hasanatin wa min Allahi ta'ala wa ma min khati'atin min nafsina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.